Oke adik-adik, di sini kita akan melanjutkan penguatan limit trigonometri part 2. Di sini saya terutama akan membahas mengenai teorema B yang pertama. Ini juga sudah dibahas oleh kelompok 1 pada saat pretest kemarin. Jadi, yang akan kita buktikan adalah limit T mendekati 0 dari sin T per T benar hasilnya mendekati 1. Nah, ini juga kita dekati, kita mulai dengan menggunakan lingkaran satuan. Bedanya dengan pada part 1 tadi, yang part 1 tadi adalah yang kita lihat adalah tinjau satu dimensinya. Jadi panjang dari garis tegak BP terhadap panjang busur AP. Di sini yang kita bandingkan adalah luasannya. Jadi di sini saya punya lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 1. Di sini saya beri titik P, ini titik O, dan ini titik A. Ketika kita proyeksikan titik P ini ke garis OA, kita dapatkan garis tegak lurus yang saya beri nama, saya beri label B di sini. Lalu ketika saya lanjutkan, saya buatkan busur yang sebangun. Di sini saya akan memiliki titik C. Jadi kalau kita lihat dari geometri ini, kita dapati bahwa luas area O BC itu kurang dari luas area segitiga OBP dan kurang dari luas area OAP. Nah, sekarang di sini OBC dan OAP ini adalah juring. Yang luasan juring ini dapat kita tentukan dengan persamaan theta per 2pi PR kuadrat. Pertama, kita tentukan dulu yang OBC. Katakan sudut yang dibentuk di sini adalah sudut T. Ya. Maka akan kita punya di sini theta per 2P, tetanya di sini kita ganti dengan T per 2pi kalikan pi R kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan jari-jari dari OB. Menggunakan apa? Menggunakan kaidah trigonometri. Jari-jari OB ini itu adalah sisi samping dari segitiga OBP. Berarti kalau kita gunakan R sebagai sisi samping, maka bidang miringnya adalah sama dengan 1, karena dia adalah jari-jari lingkaran penuh ya. Berarti R per 1 sama dengan cos T, karena sudutnya adalah T. Maka kita dapatkan R untuk OBC adalah cos T. Ini kita substitusikan, maka kita dapatkan di sini adalah cos T kuadrat. Nah, ini pi bisa kita coret, kita dapatkan T per 2 cos kuadrat T untuk yang juring OBC. Lalu untuk yang luas segitiga OBP, ini kan segitiga ya, berarti kan kita gunakan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu adalah R, tingginya adalah BP. Sebelumnya kita dapatkan bahwa alasnya R tadi adalah cos T. Nah, sekarang kita tentukan panjang BP-nya. BP ini adalah sisi depan dari segitiga siku-siku. Berarti kalau kita tuliskan di sini, tingginya, berarti kan BP per 1 sama dengan sinus T. Kenapa kok per 1? Karena bidang miringnya adalah 1. Maka panjang BP atau panjang T sama dengan BP itu adalah sama dengan sinus T. Sinus T. Sehingga kita dapatkan di sini untuk luas OBP adalah setengah kali cos T sin T. Ini kita simpan dulu. Lalu yang ketiga kita punya luas daerah OAP. Sama seperti rumus OBC, kita dapatkan LOAP itu adalah theta per 2pi kali PR kuadrat. Bedanya adalah di sini
R-nya tidak perlu kita cari lagi seperti pada saat kita menentukan R jari-jari dari OBC, tetapi R-nya adalah 1. Berarti kita masukkan di sini, sudutnya sama ya, karena dia adalah juring sebangun dengan OBC. T per 2pi dikalikan dengan pi dikalikan dengan 1 kuadrat. Habis, maka dapat kita tuliskan bahwa luas sektor OAP itu adalah T per 2. Sudah kita dapatkan luas untuk ketiga daerah. Kita tuliskan kembali dalam pola seperti ini. Pola yang ini. Maka kita tuliskan kembali. Tadi luas daerah OBC kurang dari luas segitiga OAP kurang dari luas OBP yang ini kurang dari luas OAP. Maka kita dapatkan berdasarkan perhitungan sebelumnya, ini T per 2 cos kuadrat T kurang dari segitiga OBP setengah cos T sin T setengah cos T sin T, lalu OAP-nya T per 2. Nah, di sini kita arahkan ke teorema Apit ya adik-adik. Jadi, tadi kan kita mau mencari sin T per T. Sekarang kita kondisikan bagaimana caranya agar muncul sin T per T. Maka, kita lihat dulu, di sini ketiga ruas ada suku setengah, maka dapat kita coret. Yang tersisa adalah di sisi kiri T cos kuadrat T, ini cos T sin T, yang sebelah kanan adalah T. Agar muncul suku sin T per T di bagian tengah, ini harus kita bagi dulu dengan cos T. Berarti yang ini kita bagi dengan T cos kuadrat T dibagi dengan cos T. Lalu sisi suku yang tengah ini kita bagi juga dengan cos T. Yang suku kanan juga kita bagi dengan cos T. Selanjutnya, di sini kita butuh T di pembilang, maka kita bagi dengan T, suku sebelah kiri juga kita bagi dengan T, ini juga kita bagi dengan T. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini habis, pangkatnya berkurang. Ini juga habis, ini juga habis, menyisakan cos T kurang dari sin T per T kurang dari seper cos T. Sekarang dengan teorema Apit, kita limitkan ketiga sisi. Berarti di sini limit T mendekati 0 dari cos T. Yang tengah limit T mendekati 0 dari sin T per T. Yang ini limit T mendekati 0 dari seper cos T. Yang ini kan tidak bisa kita langsung menggunakan substitusi ya. Berarti kita akan gunakan substitusi untuk sisi suku yang kiri dan suku yang kanan. Berarti ini kita cos 0 kurang dari limit T mendekati 0 sin T per T, ini adalah seper cos 0. Berarti 1 kurang dari limit T mendekati 0 sin T per T kurang dari seper 1. Berarti dengan teorema Apit kita dapati bahwa sebenarnya terbukti kalau limit T mendekati 0 dari sin T per T itu adalah mendekati 1. Jadi terbukti ya adik-adik. Nah, ini nanti jika ada pertanyaan, saya persilakan adik-adik untuk menulis pada kolom komentar pada Google Classroom. Adik-adik juga saya minta untuk mencoba soal latihan yang ada pada slide selanjutnya. Ini, dan jika ada kesulitan, tolong adik-adik proaktif untuk menuliskan soal yang ingin dibuat pembahasannya. Jadi, saya tidak ingin adik-adik itu tidak bisa tapi tidak kita bahas seperti itu. Jadi, kalau ada kesulitan, silakan bisa request pada Google Classroom, Bu, saya mengalami kesulitan pada nomor 1, 2, atau 3. Oke, adik-adik silakan mencoba terlebih dahulu mengerjakan latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.